Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tabe selamat lingun latai, salam sujud karena melempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armin Amir, guru SMP Negeri 2 Kahayan Hilir. Saya Tuti, guru SMA 1 Pulang Pisau. Saya Arya Nyepi, guru SMP Negeri 1 Kahayan Tengah. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pulang Pisau. Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Tuti, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Armin. Jadi pada kesempatan ini Ibu Tuti nanti akan mengadakan proses coaching ya. Iya. Sebelum melakukan coaching, saya mohon izin Ibu, saya akan bertindak sebagai supervisor Ibu. Nanti saya akan mengamati beberapa hal. Apakah Ibu dalam proses coaching itu sudah memperlihatkan alur tirta, juga kehadiran secara penuh presence dalam proses coaching, juga Ibu diharapkan menampilkan 3 kompetensi coaching pada saat proses coaching, di mana Ibu akan mendengarkan secara penuh, hadir secara penuh, kemudian keterampilan bertanya pertanyaan yang berbobot nanti harus ditampilkan pada proses coaching. Ibu, saya boleh mengajukan pertanyaan dulu ya? Iya Pak. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Ibu yang mana? Jadi yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi ini, terutama untuk Pak Armin amati, itu adalah kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan secara aktif dan bertanya ya, keterampilan Ya. bertanya, pertanyaan berbobot. Nah, Ibu, bagaimana Ibu sendiri terhadap bagaimana penilaian Ibu nih terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Jadi yang perlu sekali saya tekankan untuk pengembangan keterampilan ini adalah terutama di keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot, karena dalam pertanyaan berbobot ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi beberapa masalah dan juga mengembangkan bagaimana nantinya ide-ide untuk pemecahan masalah sekoci ini. Baik, jadi saya sudah menangkap dengan baik apa yang perlu untuk saya amati dan apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama-sama pada hari ini. Ibu, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching? Insya Allah saya siap Bapak. Baik. Kalau seperti itu saya persilahkan Ibu untuk melakukan proses coaching. Selamat melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Arya hari ini? Ya, syukur baik untuk hari ini Bu Tuti. Akan tetapi saya ada keluhan sedikit terkait anak-anak yang saya ajarkan di kelas. Oh iya, berarti kegelisahan Bu Arya ya tentang anak-anak yang gitu dalam kelas. Baik Bu Arya, pertemuan kita singkat ya Bu Arya. Kira-kira apa harapan dari percakapan kita untuk pertemuan hari ini Bu Arya? Harapan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini terkait anak di kelas tersebut. Oke, terkait anak di kelas tadi ya Bu Arya. Jadi terkait anak di kelas ini seperti apa Bu Arya? Ya, untuk saat ini kemarin sudah melaksanakan ulangan tengah semester Bu.
saya lihat ada anak, salah satu anak itu nilainya sangat rendah sekali, Bu. Nah, jadi itu yang jadi kegelisahan saya. Berarti ada anak yang nilainya sangat rendah. Nah, menurut Ibu Arya sendiri, bagaimana pandangan Ibu Arya terhadap anak ini pembelajarannya di dalam kelas, Bu Arya? Ya. Menurut pandangan saya selama ini anak tersebut tidak terlalu senang dalam mengikuti pembelajaran. Tetapi kalau dia diajak untuk kerja, dia senang melakukannya, Ibu. Dia senang, berarti tidak senang dalam belajar, senangnya di dalam hal bekerja. Iya. Lalu menurut Ibu Arya, untuk anak yang seperti ini metode yang bagaimana yang nanti bisa Ibu Arya berikan untuk memenuhi kebutuhan anak yang suka bekerja ini? Ya, terima kasih, Bu. Saya punya rencana bahwa saya akan merubah cara mengajar atau menggunakan model pembelajaran baru supaya anak tersebut bisa lebih berminat untuk belajar. Merubah ya. Ya. Jadi seberapa yakin Ibu Arya kalau misalnya kita kasih rate 1 sampai 10, seberapa yakin Bu Arya? Saya yakin ini. Ya, saya yakin di 8 sampai 9% akan berhasil. Karena apa? Karena kalau saya menggunakan model pembelajaran yang lebih aktif sehingga anak tersebut nantinya akan bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga dia akan tertarik seperti itu. Oh. Ya. Oke Bu Arya, kira-kira Bu Arya, siapa saja yang bisa mendukung ketercapaian rencana Ibu Arya ini? Ya. Yang jelas saya berharap yang mendukung akan terus pembelajaran saya yang saya laksanakan ini, yaitu pertama-tama saya menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah, saya berharap kepala sekolah yang mendukung, dan juga dari pihak pengelola lab komputer, karena peralatan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran kita pinjam dari lab komputer. Jadi dari pengelola itu bisa memberikan pinjaman mengizinkan menggunakan peralatan tersebut. Jadi di situ bentuk dukungannya, dan lagi dari guru-guru lain yang masuk mengajar di kelas tersebut. Kolaborasi. Iya. Oke Bu Arya, mungkin ini aja ya Bu Arya pertemuan kita hari ini. Kira-kira Bu Arya, apa yang sudah kita dapatkan hari ini Bu Arya? Menurut Bu Arya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu untuk mengizinkan saya menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah saya. Untuk kesempatan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini setelah mengadakan ulangan tengah semester ini di dalam pikiran saya. Nah, jadi saya menemukan jawaban-jawaban bagaimana solusinya dari permasalahan tersebut, Ibu. Ya, terima kasih Bu Arya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Baik Ibu Tuti, Ya. semangat luar biasa sekali proses coaching yang saya amati tadi. Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan nih sebelum saya memberikan umpan balik terhadap proses coaching tadi. Jadi yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, dalam performa coaching tadi memang ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan, terutama dalam keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot tadi, Bapak. Nah, selanjutnya Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini agak sedikit sulit, terutama kita menggali beberapa kenyataan-kenyataan yang mungkin terjadi di lapangan, karena dalam hal ini kita tidak tahu apakah coach itu terbuka atau tidak dengan kita, sehingga kita akan sulit mengidentifikasi dan juga memberikan beberapa pertanyaan untuk menganalisis berbagai macam permasalahan yang ada tadi. Baik. Ibu, saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, boleh Pak, silahkan. Jadi saya tadi mengamati pada saat Ibu melakukan pertanyaan berbobot, tadi Ibu sudah mengawali dengan mendengarkan secara penuh, dan itu sangat luar biasa. Ibu melakukan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan kompetensi yang diarahkan. Kemudian sebenarnya
yang ibu perlu tingkatkan ini sebenarnya sudah tercapai ibu pada saat memberikan pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena pertanyaan berbobot ini itu lahir dari bagaimana ibu mendengarkan tadi. Nah, selanjutnya apa Bu kira-kira dari diskusi rencana tindak lanjut apa yang akan ibu laksanakan ke depannya sehubungan Jadi, dengan proses coaching? ya, rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan setelah proses coaching ini tentunya kita sebagai pendidik harus menerapkan, mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan terutama dalam hal coaching ini. Nah, yang bisa kita lakukan itu mungkin kita bisa berbagi praktik baik untuk sesama rekan kita dengan peserta didik kita, mungkin melalui komunitas belajar atau komunitas praktisi lainnya yang diselenggarakan di dalam sekolah. Baik. Jadi ibu, ini proses yang kita lewati ini nanti kita akan input ke dalam formulir supervisi akademik, di mana nanti ini akan dinilai oleh supervisor dan juga fasilitator CGP yang akan memberikan penilaian. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin bertanya satu hal, Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari proses hari ini? Yang saya dapatkan tentunya ini melatih kemampuan coaching saya, terutama dalam berkomunikasi, bagaimana saya memahami coach saya, bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi selain meningkatkan kompetensi pribadi saya, juga meningkatkan kompetensi sosial saya sebagai seorang pendidik. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu dapatkan dan Ibu berproses hari ini. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa dan perlu diapresiasi. Semangat terus Ibu. Saya rasa cukup untuk proses hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arya. Selamat pagi Bu Tuti. Oke, ya Ibu Arya akan melakukan coaching ya bersama coaching nanti. Jadi Bu Arya, dalam proses coaching ini ada beberapa hal yang perlu Ibu Arya perhatikan, terutama dalam keterampilan. Ada beberapa keterampilan yang harus disampaikan dalam coaching ini. Yang pertama itu present, yaitu kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam hal ini juga Ibu juga harus menggunakan alur rasa yang kemudian nanti akan dituangkan dalam alur tirta. Nah, oke Bu Arya, sebelum Ibu Arya melakukan proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Arya. Mohon izin ya Ibu Arya. Siap, Bu. Untuk bertanya. Jadi pertanyaan pertama Ibu Arya, kira-kira Ibu Arya apa yang bisa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi di bagian mananya Ibu Arya? Ya Bu, di dalam proses coaching ini yang ingin saya kembangkan kompetensi saya itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi begini, bagaimana penilaian Ibu Arya sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan pada proses coaching kali ini, terutama dalam hal menanyakan pertanyaan berbobot? Iya, di dalam proses kali ini di mana saya inginkan, yang saya inginkan nanti bahwa dalam saya mengajukan pertanyaan berbobot ini sehingga bisa menemukan solusi masalah-masalah atau solusi dari masalah dari coach yang disampaikan kepada saya nanti. Jadi apa harapan dari observasi yang kita lakukan pada pertemuan hari ini? Nah, harapan saya melalui observasi ini di sana supaya bisa nanti membantu melatih saya
untuk bagaimana saya menjadi pendengar aktif sehingga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya dalam proses coaching. Luar biasa ya Bu Arya, sepertinya Ibu Arya ini sudah siap sekali ya untuk melakukan coaching. Yang bagaimana Bu Arya, sudah siap kan? Siap Bu. Oke, silakan Bu Arya. Selamat pagi Pak Armin. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Namun ada sesuatu hal Bu yang saya ingin Iya. konsultasikan pada hari ini sehubungan dengan permasalahan saya di sekolah Bu. Di sekolah ini Bu, saya saat ini saya dihadapkan pada beberapa siswa, beberapa peserta didik itu seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan Bu, di dalam pembelajaran. Ya, mungkin bahasa-bahasa kotor kan pergaulan dan lain sebagainya di bawah dalam kelas seperti itu. Iya, baik Pak. Saya sudah menanggapi apa yang menjadi permasalahan Bapak pada kesempatan ini. Terus apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kita pada kesempatan ini Pak? Tentu saya mudah-mudahan dalam proses coaching ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah sehubungan dengan permasalahan yang saya sampaikan tadi di awal. Ya. Bapak ingin ada menemukan solusi-solusi. Terus gini Pak, terkait dengan permasalahan itu seberapa jauh dampaknya kepada siswa-siswa lain dari misalnya permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, dari ucapan atau perkataan anak-anak yang kurang baik itu tadi, dampaknya ke siswa lain seperti itu di sekolah. Ini yang saya lihat karena saya sudah masuk ke kelas, sudah beberapa kelas yang saya masuk untuk melakukan pembelajaran, dan saya menemukan hal serupa di kelas yang hari ini saja. Saya menemukan ada 2 kelas di mana ada beberapa orang, ada 3-4 orang yang melakukan hal yang sama, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan di dalam pembelajaran. Jadi bahasa-bahasa itu memang dampaknya memang ini juga Pak ya, kurang baik gitu. Nah jadi menurut Bapak, karena ini dampaknya memang banyak seperti itu, kurang sangat berdampak di sekolah atau pada peserta lain. Menurut Bapak, apa rencana Bapak ke depan untuk mengatasi hal tersebut? Saya sebenarnya bingung sih Bu, cuman saya memikirkan beberapa solusi yang bisa saya lakukan. Yang pertama, saya akan membawa ini kepada guru-guru. Saya berdiskusi dengan guru-guru. Tentu mungkin ada batasan-batasan, butuh pemahaman, melibatkan guru untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik akan pentingnya menggunakan bahasa-bahasa yang sopan di kelas. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan menggunakan segitiga restitusi Bu di dalam menyelesaikan masalah ini. Oh ya, berarti rencana Bapak itu menggunakan segitiga restitusi. Oh ya, ini saya ingin bertanya lagi nih Pak. Sudah rencana-rencana Bapak itu kan sudah ada. Nah, seberapa yakin rencana Bapak ini dapat terrealisasi seperti itu untuk diterapkan ke depan, dari misalnya dari 10% sampai 100% itu seberapa yakin Bapak? Saya punya keyakinan ini bisa saya atasi 80-90% Bu, bisa diatasi dengan 2 solusi yang saya sampaikan di awal tadi. Iya ya. Ini sudah bagus Pak kalau untuk rencana Bapak sudah begitu yakin terrealisasi dan dapat teratasi semua permasalahan itu. Berikutnya Pak, di sini dari hasil percakapan kita tadi, apa yang Bapak dapatkan? Saya terus terang, saya berangkat dari kegalauan Bu sampai di sini, kemudian berkonsultasi. Saya terus terang, saya sangat bersyukur karena saya menemukan solusi
dan mudah-mudahan saya akan terus bersemangat menerapkan rencana-rencana yang tadi sudah kita konsultasikan, Bu. Seperti itu, Bu. Saya juga berterima kasih, Bu, karena konsultasi hari ini membawa pencerahan bagi saya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih juga Pak Armin sudah berkonsultasi atau menyampaikan kepada saya. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan tercapai. Ya, Ibu Arya sudah melakukan proses coaching tadi ya bersama dengan Koci. Nah, menurut Ibu Arya sendiri bagaimana proses coaching performa Ibu tadi dalam coaching tadi? Iya, terima kasih Bu Tuti. Menurut saya sudah saya sudah melakukan mendengarkan secara aktif dan melakukan kemitraan terhadap Koci, dan di sini saya sudah melakukan juga yang mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Ya, memang tadi saya sudah mengamati Ibu pada saat melakukan coaching. Ibu sudah mengamati Koci seperti apa, menanyakan pertanyaan berbobot. Ya, Ibu sudah sampaikan itu sesuai dengan indikator pencapaian yang dilakukan dalam proses coaching tadi ya, Bu. Ya. Nah, Ibu Arya. Nah, kira-kira dari proses coaching itu tadi Ibu Arya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Arya kembangkan setelah melakukan coaching tadi, Bu Arya? Iya. Setelah melakukan proses coaching tadi, ada hal yang ingin saya kembangkan lagi. Itu memang sangat saya ingin kembangkan. Nah, itu di bagian keterampilan berkomunikasi. Ya, sehingga pada saat saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu nantinya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang perlu saya kembangkan lagi, Bu. Oke, terima kasih Bu Arya ya. Jadi Bu Arya, hasil dari pengamatan ini nanti akan dicatat ke dalam form supervisi akademik ya Bu Arya ya. Jadi Bu Arya, ada satu pertanyaan penutup lagi yang ingin saya tanyakan lagi ya Bu Arya ya. Kira-kira Ibu Arya, apa yang Ibu Arya dapatkan dalam proses coaching tadi? Yang saya dapatkan ini, Bu, dalam proses coaching ini di mana saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang dimana nanti akan bisa saya kembangkan bagaimana untuk menjadi lawan bicara atau yang namanya berkomunikasi secara baik dengan coachingnya, sehingga nantinya saya mampu mengarahkan coaching ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka miliki. Itu yang dapat saya dapatkan. Ya, terima kasih Bu Arya ya. Semoga dari apa yang kita lakukan hari ini nanti akan membawa dampak yang lebih besar ya ke depannya Bu Arya ya. Terima kasih Bu Arya. Terima kasih Bu Tuti. Selamat pagi Pak Armin. Selamat pagi, Bu. Ya, untuk hari ini Pak Armin melakukan proses coaching ya. Iya. Ya, sebelum kita melakukan proses coaching ini, di sini saya sebagai supervisi atau pengamat bagi Bapak dalam melakukan proses coaching Bapak. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, Pak. Jadi agar Bapak juga tahu ya, jadi dalam proses nanti diharapkan Bapak memiliki prinsip seorang coach dan memiliki kompetensi coaching, yaitu presensi atau hadir bersedia hadir di situ dengan sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga nanti yang dijalankan dalam proses coaching itu alur tirtanya Pak ya. Baik. Ya, tapi sebelum juga mulai Bapak melakukan proses coaching, saya akan mengajukan ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak, Pak ya. Baik. Ya,
Bapak ingin mengharapkan atau saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nanti Pak? Jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi sebenarnya Bu, namun saya ingin mengembangkan di kompetensi mendengar secara aktif. Mendengar Pak, ya. Gitu. Terus yang selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya menilai bahwa saya sebenarnya masih perlu banyak latihan di kompetensi ini, yaitu mendengarkan secara aktif. Maka dalam hal ini saya mencoba untuk memohon kepada Ibu untuk membantu saya mengamati ini. Berikutnya Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Pada saat observasi ini saya tentu menginginkan hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi saya. Tentu saya sangat berterima kasih jika Ibu mengamati itu di mana kekurangan-kekurangan sehingga saya bisa melakukan penguatan-penguatan pada proses observasi. Baik Pak, itu yang saya tanyakan sama Bapak. Silahkan nanti Bapak melakukan proses coachingnya. Bagaimana, sudah siap Pak? Siap Bu, siap. Ya, kalau begitu kita langsung melakukan proses coachingnya Pak. Baik Bu. Silahkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, selamat pagi Ibu Tuti. Selamat pagi Pak Armin. Gimana kabar Ibu Tuti? Alhamdulillah Pak Armin sehat luar biasa. Lama kita nggak ngobrol Bu ya. Iya Pak Armin. Baik, Ibu, pada kesempatan kali ini apa nih yang Ibu mau obrolin nih? Jadi yang saya ingin obrolkan Pak Armin, saya cukup bingung ya bagaimana menanggapi beberapa keluhan dari orang tua murid yang banyak sekali mengeluh tentang tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sedangkan kita tahu kan bahwa sekolah kita ini menerapkan yang namanya full day. Nah, belum lagi dikasih tugas-tugas tambahan lagi untuk anak-anak mereka. Jadi full day, dan ternyata di balik full day itu ada tugas, kemudian orang tua ada yang keberatan Bu ya. Ini sudah berlangsung berapa lama Bu hal ini terjadi? Jadi kemarin itu ada beberapa orang tua yang mengeluh hal yang seperti itu. Nah, beberapa kali mereka sudah mengatakan mengeluh terhadap anak-anaknya. Kemudian ada beberapa hal yang mereka sampaikan melalui via WhatsApp bahwa anak mereka itu cukup kewalahan, cukup kelelahan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kurang lebih dalam 1 bulan ini Pak. Baik, saya menangkap apa yang Ibu sampaikan. Tentu ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, menurut Ibu, ini apa kira-kira langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Memang harus dikomunikasikan Bapak ya untuk guru-guru tertentu. Namun saya masih ragu untuk mengkomunikasikan apalagi terhadap guru-guru yang mungkin senior. Baiklah, jadi selain itu perlu ada komunikasi, dan Ibu tentu akan berhadapan dengan ini ya, hubungan mungkin yang dalam tanda kutip bisa saja ini kalau ada ketersinggungan di Iya, dalamnya. takutnya seperti itu Pak. Baik, menurut Ibu ini karena sesuatu hal yang mungkin di luar kapasitas Ibu, ada nggak yang bisa Ibu lakukan atau ada yang Ibu pikirkan? Nah, ada satu hal yang memang yang saya pikirkan Pak, mungkin ini yang bisa mengkomunikasikan hal ini, mungkin yang bisa membijaksanai atau yang memiliki kewenangan, terutama pimpinan kita, kepala sekolah yang mungkin punya hak lah ya untuk mengkomunikasikan tentang keluhan dari luar terhadap sekolah ini. Itu mungkin yang satu hal Pak yang mungkin saya pikirkan. Baik, saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan, bahwa melibatkan pimpinan dan juga mendiskusikan hal-hal yang memang dianggap penting. Nah, menurut Ibu Tuti, dari pengamatan Ibu Tuti, sejauh mana kira-kira ini bisa tercapai? Dari rate 10 sampai 100 kira-kira Ibu Tuti berada di angka berapa? Mungkin angka 80 Pak. Saya Untuk yakin mungkin di rate 80 ini bisa tercapai,
tercapai. Dan juga selain ini terbesit juga dalam pikiran saya saat coaching ini Pak ya, selain melibatkan kepala sekolah, mungkin nantinya akan dilakukan komunitas belajar, mungkin akan disampaikan pemahaman tentang bagaimana memberikan tugas tambahan itu kepada murid-murid tanpa memberatkan mereka di 2 jam pelajaran yang full day ini. Jadi mungkin bagaimana strategi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran ini tercapai. Mungkin ini bisa melalui kombel selain dari misalnya komunikasi langsung dengan kepala sekolah. Saya menangkap hal yang luar biasa yang Ibu sampaikan. Tentu ini adalah terobosan yang baik. Selain melibatkan kepala sekolah, kemudian ada komunitas yang perlu dilibatkan untuk memperbaiki atau mempertajam pemahaman-pemahaman terkait dengan penugasan-penugasan untuk mencapai tujuan belajar, Bu ya. Begitu, Kak. Ibu Tuti, kira-kira penerapan rencana yang Ibu pikirkan ini sejauh mana Ibu bisa menerapkannya? Jadi untuk penerapannya ini mungkin saya di situ kalau dalam sebagai kombel mungkin saya bukan sebagai ini ya, bukan sebagai intinya di situ, tetapi paling tidak ini dikomunikasikan langsung kepada pihak sekolah, kepada ketua kombelnya, ya itu. Baik. Ini tentu hal yang luar biasa. Saya rasa ini adalah solusi yang Ibu Tuti temukan dan mudah-mudahan Ibu Tuti bisa terapkan di dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah Ibu. Sebagai penutup, Bu, karena kita punya waktu yang terbatas, saya ingin bertanya Ibu Tuti, dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Tuti dapatkan? Jadi yang pertama yang kita simpulkan memang harus ada komunikasi ya, komunikasi langsung. Seandainya kalau memang ada permasalahan di luar, mungkin nanti harus ada ini ya, komunikasi langsung antara orang tua dengan pihak sekolah, atau nantinya kepala sekolah dengan guru-guru yang mungkin memberikan penugasan tertentu. Kemudian yang kedua itu mungkin kita mengaktifkan komunitas belajar untuk meningkatkan pemahaman ataupun bagaimana strategi pembelajaran yang aktif yang nantinya bisa mencapai tujuan pembelajaran itu dengan sangat optimal melalui komunitas belajar ini, sehingga tidak perlu lagi ada penugasan di luar. Baik, bagus sekali Bu Tuti. Terima kasih nih Bu Tuti atas konsultasi. Saya dapat pengalaman yang luar biasa dari pengalaman Bu Tuti di sekolah. Saya ucapkan terima kasih Bu Tuti. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Sebagai akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat. Pak Arwin sudah menjalankan proses coaching tadi Pak ya. Iya, Bu. Ya, di sini untuk di bagian di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kembali kepada Bapak dari proses coaching itu tadi, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang Bapak jalankan? Saya menilai bahwa sesungguhnya saya tidak bisa menilai saya punya kemampuan sendiri, namun apa yang saya rasakan, saya merasa sudah maksimal di dalam pelaksanaan proses coaching tadi. Ya, ya, ini Bapak menurut dari pengamatan, boleh saya sampaikan Pak, selama proses berjalannya proses coaching tadi, saya mengamati yang Bapak jalankan, ada di sini dari alur Tirta dan kompetensi coaching tadi, bahwa apa yang dijalankan oleh Bapak itu sudah sesuai dengan dari alur dan dari rubrik penilaian yang saya miliki dalam jadi pengamat di sini Pak ya. Jadi sudah dalam catatan itu berjalan dengan baik. Bapak menjadi menjadi coach yang baik di dalam melakukan proses coachingnya. Selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan dari proses coaching ini tadi yang Bapak jalankan. Nah, untuk berikutnya lagi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah kita lakukan ini? Sepertinya saya akan terus banyak latihan, Bu. Saya merasa bahwa saya masih banyak kurang di mendengarkan sepenuhnya dan
mendengar aktif ini sesuatu yang menurut saya sangat perlu saya tingkatkan, karena dari situ saya bisa gali saya bisa menganalisa permasalahan-permasalahan yang disampaikan Koci, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah melakukan proses coaching. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Apa yang saya sampaikan sebagai pengamat itu semuanya berjalan dengan baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.